Bah, maaf, Bah, maaf. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Bah, maaf, Bah. Punten, maaf. Astagfirullahaladzim. Bah, kita dulu. Bah, nggih. Pangapunten, Bah, bilih kula ganggu panjenengan. Kita kembali kepada perjalanan dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Sahabat semuanya, yuk kita aktifkan seluruh indera kita izinkan hadir saat ini sekarang, yaitu Tuhan sudah mengkaruniakan segala sesuatu piranti-piranti pada tubuh ini, pada diri ini untuk kita gunakan. Contohnya apa? Indera penglihatan untuk melihat, tentunya melihat dia. Dia siapa? Bisa melihat Tuhan, bisa melihat ciptaannya Tuhan. Tuhan melalui segala ciptaannya. Yang kedua yaitu indera pendengaran untuk mendengarkan bisikan dia, bisikan Tuhan. Yang ketiga tubuh ini kita bisa merasakan kehadirannya. Kehadiran Tuhan dalam setiap waktu, setiap detik, setiap helaan napas, dan setiap detakan jantung. Ya, makanya tenang saja. Kira-kira Tuhan akan memberikan pesan apa di balik semua perjalanan ini? Memberikan pesan apa di balik konten ini atau kejadian yang kita alami? Nah, begini teman-teman. Di lokasi yang kita maksud nanti di sebelah sana, kalau nggak salah ini, jadi ada kejadian-kejadian yang janggal, yang familiar sekali, viral di area kampung sini. Ini kan kampungan tuh, perkampungan di sebelah sana. Jadi lokasi ini tuh hampir yang kesini tuh ketakutan, tapi pada waktu-waktu tertentu. Karena apa? Karena sering muncul api besar di area sini. Jadi api besar membara-bara seperti kayak api unggun di area sini. Dan setelah diselidiki, maksudnya siang-siang ke sini ternyata ada gundukan tanah yang tersimpan apa namanya itu, tersimpan di antara rumput atau tumbuh-tumbuhan itu. Nah, disitulah sumbernya. Mari kita kaji sebenarnya ada maksud apa di balik semua kejadian itu. Kita berusaha membaca siapa tahu ada pesan cinta di balik semua itu. Yuk. Karena banyak sejarah yang masih kontroversi. Kontroversi itu artinya samar-samar. Gini maksudnya. Ceritanya ada orang yang bertapa di situ, tapi hingga sampai tertutup tanah. Itu yang mengatakan seperti itu juga ada. Tapi ini pun masih belum jelas. Makanya kita di sini untuk belajar jelas, belajar untuk mengkaji dari setiap apa yang kita alami nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat dulu sebenarnya ada apa. Tapi gini, kita buka dulu apa namanya gerbang gaibnya. Gerbang gaib kita yaitu membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka rasa kita supaya kita terhubung nyambung dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang belum kita ketahui. Tuh, ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kamera sini. Itu tuh. Kayak api kayak itu gede banget. Ya ampun, astagfirullah. Itu api gede banget. Kebakaran. Kayak mimpi saya. Maksudnya apinya kayak sebentar dulu. Tadi api di sini. Tadi dulu. Enggak. Jangan. Tadi dulu. Coba sini. Oh, iya bener nih. Nih. Coba lihat nih. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin. Ya ampun, tadi dulu. Nih, perhatikan nih. Ini gundukan tanah ini di Mahmud mungkin nih. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tapi
apakah wujudnya mirip orang nih? Astagfirullah ya Allah. Ya kan? Iya. Mirip orang. Tuh. Coba di kamera mungkin terbaca apa tidak ini? Coba mundur lagi. Terbaca nggak ini? Nih. Kerempet apa ini ya? Enggak, tadi dulu. Kita berusaha untuk berinteraksi dengan ini karena saya rasa ini ada energi-energi aneh maksudnya. Mungkinkah ada seorang pertapa di dalam sini? Karena ceritanya seperti itu. Baik. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Assalamualaikum. Kayak gerak. Iya, astagfirullah ya Allah. Tadi dulu. Bener. Astagfirullahaladzim. Mbak. Maaf, Mbak, maaf. Ya ampun. Assalamualaikum, Mbak. Kebakar. Kebakar. Astagfirullahaladzim. Nyala. Ya ampun, api gede banget. Tadi dulu. Coba sini. Ini nongol. Mbak. Maaf, Mbak, maaf. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Mbak, maaf, Mbak. Punten, maaf. Astagfirullahaladzim. Mbak. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Aduh, Mbah. Nggih, pangapunten Mbah bilih kula ganggu panjenengan lepat, Mbah, nggih. Allahu Akbar. Nggih. Alhamdulillah, yang penting nyambung kita ya. Gini, Mbah. Tepangaken, Mbah, kula tarto, kula saking Cilacap, Mbah. Nggih. Alhamdulillah. Jadi begini, Mbah. Saya sengaja datang ke sini. Yang pertama itu untuk bersilaturahmi pada panjenengan. Melalui apa yang kami alami dan melalui apa yang diperlihatkan oleh Tuhan dengan segala penciptanya ini. Nggih. Ngapunten, Mbah sinten asmanipun? Nggih. Nggih. Mbah Lemah Teles. Tapi estri, Mbah. Baik, namanya Mbah Lemah Teles. Baik, Mbah, jadi begini, kami mohon maaf, Mbah, karena begini, sebelum saya kesini tuh sempat mendengar cerita maksudnya dari beberapa orang yang pernah mengalami sendiri tentang sering muncul kobaran api di sini dan bersumber dari jenengan sini. Itu sebenarnya apa, supaya kami tidak ketakutan dan tidak penasaran ataupun gagal paham, Mbah. Nggih. Kula piyambak niku hanya sebatas apa ya, hanya ingin tahu, kalau sudah tahu nanti insya Allah kita apa namanya, hanya mengkaji saja. Oh nggih, baik. Kita disuruh untuk menenangkan dulu, kalau pengen tahu katanya harus tenang pikirannya, ditata hatinya. Nggih, Mbah. Monggo Mbah dipun niki, Mbah. Nggih. 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 Nggih, mangertos, Mbah, mangertos.
Nggih. Nah, justru niku Mbah yang ingin saya tahu dari apa-apa yang disampaikan dengan samar-samar itu, karena nggih, leres. Nggih, sampun rada nyambung Mbah, rada paham kula nipun nggih. 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 Tapi gini Mbah, maaf. Banyak orang-orang zaman sekarang itu tidak paham. Bahkan mudah cepat sekali menilai buruk. Lebih berfokus kepada buruknya, yang buruk-buruk justru lebih viral. Nggih. Nggih. Baik, Mbah. Sebentar nih, Mbah nggih. Ternyata begini teman-teman, apa yang disampaikan oleh beliau ini ternyata hanya sebuah bahasa yang lembut, yang samar-samar. Kalau kita sebagai manusia tidak selaras, mungkin tidak akan pernah bisa membaca nilai positifnya. Selalu terjebak dalam negatifnya saja, ya. Jadi ini untuk pengeling-eling kita sebenarnya, pengeling-eling manusia di sekitar sini, tentang adanya api yang menyala-nyala di sini, seperti api unggun dari berbagai titik, dan bahkan beliau sendiri terbakar di sini nih. Jadi ini dari sini nih, apinya terbakar menyala-nyala dan beliau tidak kepanasan. Dia tetap nyaman di situ meskipun terbakar api. Ini adalah sebuah peribahasa, bahasa kias, bahasa siloka, bahasa sanepa yang menuntun kita supaya apa? Kita berdamai dengan setiap masalah yang dialami. Gitu. Karena apa? Karena Tuhan sedang menguji kita dari berbagai permasalahan yang dialami. Apa saja, ya. Karena di setiap ciptanya ada Tuhan di situ. Maksudnya apa? Ketika kita mengalami masalah apapun, seberat apapun, kita belajar damai. Itu sama halnya dengan terbakar api, ya. Berdamai saja, berdamai tenang. Sama halnya beliau tidur di dalam api. Tidur di api yang menyala-nyala besar, dia tetap tenang. Ini sebuah simbol peribahasa supaya kita berdamai dengan setiap masalah. Jangan reaktif, jangan langsung bergejolak. Supaya apa? Kalau kita sudah berdamai, nanti pun Tuhan akan selalu memberikan kedamaian yang lebih baik. Akan menambah nikmatnya, gitu maksudnya. Ditambah nikmat kalau kita bisa berdamai dengan setiap masalah. Jangan dianggap masalah, ataupun jangan kita memberikan label ini masalah. Gitu maksudnya apa? Antara baik, buruk itu hanya kita sendiri yang memberikan label. Gitu maksudnya. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih, insyaallah nak mangke kawula siap menjadi media penghantar untuk memberikan pengeling-eling kepada orang-orang di sekitar sini supaya kehidupannya nanti akan lebih baik, akan meningkat, tumbuh berkembang, sehingga ekonominya pun tumbuh makmur jibar-jibur. Nggih, Mbah. Nggih. Alhamdulillah nggih. Insyaallah, Mbah. Nggih, nggih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Luar Allah. Innalillahi. begini. Mari kita rangkum saja dari apa yang kita alami tadi, petik hikmahnya saja. Beliau namanya Mbah Teles, bahwa kita pun harus selalu dalam keadaan teles, dalam keadaan basah hatinya, supaya apa? Supaya meskipun terbakar api tidak mempan, ya. Meskipun kita mengalami masalah apapun, jangan dianggap, berdamai dengan setiap masalah supaya kita terbiasa. Nanti apa? Kita pun akan diberikan kenikmatan selanjutnya. Ini sebuah makna peribahasa. Meskipun terbakar api, tidak apa-apa, gitu maksudnya.